Shalom bagi kita yang mendengarkan renungan harian 4M Sinode Gereja Kristen Oikumene Jumat 24 Maret 2023. Saya Pendeta Harapan Simatupang ditemani oleh istri saya akan membagikan firman Allah pada pagi ini. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Allah, kami mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau sebab Engkau baik. Ya Allah, kami karuniakanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat mendengar serta menerima firman-Mu, dan beri kami hati yang paham akan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran yang menuntun kami kepadamu. Kami memohon kepadamu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku, nas Alkitab yang akan kita renungkan dari Yohanes 9 ayat 24 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi murid-muridnya juga." Sambil mengajak mereka, berkata kepadanya, "Engkau murid orang ini, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang akan memandu kita mendalami nas ini. Antara lain, 1. Apa yang dipahami orang Farisi akan Allah dan Yesus Kristus? 2. Adakah pedoman atau teladan bagi hidup saya? 3. Adakah larangan yang harus saya taati? 4. Adakah dosa yang harus saya jauhkan? saudara-saudara, mari kita dengarkan bersama-sama jawabannya. Yang pertama, yang dipahami orang Farisi akan Allah dan Yesus Kristus. Orang Farisi memahami Allah seperti yang tertulis dalam ayat 31. Mereka tahu Allah tidak mendengarkan doa orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh yang melakukan kehendaknya. Mengenai Yesus Kristus, bagi orang-orang Farisi, Yesus itu manusia biasa seperti manusia umumnya. Berarti Yesus bagi mereka termasuk juga orang berdosa, bahkan juga ia bukan dari Allah. Sebab Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat Yahudi. Di satu pihak, kita pun sama memahami Allah, bahwa Allah mendengarkan doa orang-orang saleh dan melakukan kehendaknya. Meskipun Allah itu baik dan penuh kasih, tetapi tidak membiarkan kita hidup melanggar kehendaknya atau firman-Nya.
itu sama pemahaman kita. Akan diri Yesus, di sini kita berbeda. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Kita mengakui memang Yesus manusia sempurna seperti manusia pada umumnya, tapi Ia tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Melalui Yesuslah kita mengalami kasih karunia Allah yang besar. Saudara-saudara, tidak semua orang dapat percaya pada Yesus Kristus. Di sekitar kita pun banyak yang tidak percaya pada Yesus. Tetapi perhatian kita bukan kepada mereka. Namun berbahagialah kita yang percaya pada Yesus meskipun tidak melihat secara fisik. Yang kedua, adakah pedoman teladan bagi hidup saya atau kita? Kita belajar dari orang buta ini pada ayat 25, di mana bagi orang buta ini, dia tidak mempersoalkan Yesus secara lahiriah, dari mana asal-usulnya. Tapi baginya, bagaimana ia mengalami hidup dan karya Yesus Kristus. Tentu bagi kita, belajar akan silsilah Yesus Kristus, belajar mengenai hidup Yesus dari firman Allah itu perlu. Namun, haruslah kita mengalami hidup dan karya Yesus Kristus tersebut. Yang ketiga, adakah larangan yang kita taati dari firman ini? Saya melihat ada beberapa hal larangan yang kita taati secara tidak langsung. Yang pertama, jangan cepat-cepat menghakimi, menolak karya Allah yang menurut akal kita tidak cocok. Sebab Allah itu tidak tunduk pada akal kita, dan perbuatan Allah tidak tunduk pada pendiktean akal kita. Yang kedua, jangan cepat-cepat kita berprasangka buruk kepada orang-orang yang mengalami hidup dan karya Yesus Kristus. Yang pasti, kalau hidup dan karya Yesus dialami seseorang, akan terlihat dari buah pertobatannya. Selanjutnya yang kita jawab, adakah dosa yang harus kita jauhkan dari nas ini? Tentu secara tidak langsung kita belajar dari kehidupan atau sikap orang Farisi ini. Jangan hidup beragama kita seperti orang-orang Farisi yang membatasi karya Allah dengan pikiran dan hati yang sempit. Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan, sulit meyakinkan lalat jika bunga itu lebih indah daripada sampah. Itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi yang kita pelajari dari perikop ini. Tetapi kita tidak boleh membenci orang-orang yang seperti itu. Justru kita berdoa untuk mereka. Memang kita pasti akan mengalami kesulitan untuk meyakinkan orang-orang yang hidup akal dan hatinya sempit. Tetapi berbahagialah kita yang percaya pada Yesus, yang mengalami karya Yesus dan melakukan firman Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau, sebab Engkau baik, Maha tahu dan Maha bijaksana. Kiranya mampukan kami untuk meyakini-Mu, mengasihi-Mu, dan kuatkan hati kami untuk mengikuti dan melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pelayan Tuhan, bahkan sebagai jemaat, agar kami mampu mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang baik,
Ampunilah kami kegagalan kami, di mana kami belum, bahkan juga kadangkala kami menggerutu, bahkan pikiran dan hati kami sempit meyakini-Mu serta mengasihi-Mu, dan sempit hati kami meyakini perbuatan-Mu, dan juga kesulitan kami, kegagalan kami mengasihi sesama kami. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada orang lain. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.